Makanya di dalam Al-Quran itu lawan kata kaya bukan miskin. Lawan kata kaya itu adalah puas. Puas. Karena banyak orang kaya yang tidak. Itu dia kalimatnya. Sekarang miskin ini seperti apa maknanya? Apa karena tidak punya harta? Bukan. Orang kaya yang tak puas itu miskin namanya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Berapa banyak orang kaya yang miskin hari ini? Bukan banyak lagi. Wah, ibu-ibu belakang semua dia bilang banyak. Tahu Bapak Ibu orang kaya miskin maksud saya? Tahu Bapak Ibu orang kaya miskin? Orang kaya miskin itu orang kaya yang terlilit hutang. Dia wajib diberi zakat. Mobilnya 10 tapi semuanya kredit. Nah, itu orang miskin tuh Bapak Ibu. Itu kelak ya, mohon maaf. Itu paling miskin di hadapan Tuhan besok itu. Jadi kenapa sekarang orang miskin banyak? Orang kaya tak mau bayar zakat. Bukan tak mau bayar pajak ya. Salah. Kenapa banyak orang miskin hari ini? Orang kaya tak mau bayar zakat. Salah satu itu. Kenapa pula kami yang disalahkan? Loh, kalau Anda bayar zakat selesai. Kami bayar zakat tapi dikorupsi. Itu masalah. Masalah lain. Yang jelas sekarang ini kenapa poin pentingnya kemiskinan itu karena orang kaya tidak mau bayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur dan istiqamah. Dan Allah jadikan kita husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, ma'as siddiqin was salihin. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat? Setelah Ramadan makin sehat atau makin lemah? Nah, itu penting. Sudah siap bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Insya Allah. Kalau hidup. Kalau tak hidup, mati. Kata mati kalau tak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemarin kita sampai pada al-kabira ba'daha atau al-kabira al-khamisah, dosa besar yang kelima, mani'uz zakah atau man'uz zakah. Man'uz zakah, orang-orang yang tak mau membayar zakat. Sudah selesai kita bahas yang tidak membayar zakat? Sudah atau belum? Belum semua. Baik. Kemarin sejarah sudah saya sampaikan sejarahnya. Sejarahnya sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Udah ya? Lupa la ilaha illallah. Muskilah nih, muskilah. Masalah nih.
Kata Nabi dalam hadisnya, awwalu thalathatin yadkhulun nar qabla al-hisab. Kata Nabi, awwalu thalathatin yadkhulun nar, ada 3 golongan pertama masuk dalam neraka. 3 golongan pertama yang masuk ke dalam neraka, kata Nabi, amirun musallatun, yang pertama, pemimpin yang zalim. Di dalam riwayat yang lain disebut dengan sultanan jur. Sultanun jur, kawan syaitan, kawan iblis, kata Nabi. Kemudian yang kedua disebut dengan wadhu sarwatin mim malin la yuaddi haqqallahi fi malihi. Ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta tapi tak dikeluarkan untuk membayar zakat. Tidak dikeluarkan untuk bersedekah. Di dalam Al-Qur'an Allah berkata, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam haknya orang lain, di dalam zakat, di dalam harta kita ada haknya orang lain yang wajib kita keluarkan. Ada wajib yang kita keluarkan, ada yang sedekah yang kita keluarkan, ada yang tak wajib atau sunnah. Maka di dalam Al-Quran Allah sebut khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalimatnya sederhana, ambil sebagian daripada harta mereka sebagai bentuk sedekah. Sedekah itu terbagi 2, wajib dan tidak wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunnah namanya ya sedekah. Sedekah sunnah bagian daripada atau macam-macam daripada bentuk tasarruful al-amwal. Bentuk daripada pembagian harta ini banyak. Ada sifatnya sedekah, sifatnya zakat, sifatnya wakaf, sifatnya hibah. Ada hibah, Bapak Ibu tahu hibah? Pemberian cuma-cuma, sekedar diberikan saja, namanya hibah. Ada hibah, ada sedekah, ada infak, ada. Dia ada banyak, ada nama infak, ada sedekah, ada wakaf, ada juga wakaf yang juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari bagian-bagian demikian. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa atasaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai aku tahu betapa pentingnya bersedekah, maka aku akan bersedekah dengan sebaik mungkin. Ini sudah saya sampaikan cerita ini. Seorang pemuda di tengah perjalanan memiliki bekal 1 saja roti sama air minum. Di tengah perjalanan ketemu dengan orang yang tak mampu. Ketika bertemu dengan orang yang tidak mampu, kemudian orang ini meminta makanan daripada orang yang membawa bekal tadi. Dibagi sama dia setengah-setengah. Ente setengah, aneh setengah, kata dia. Tiba-tiba orang ini kemudian meninggal. Di tengah ketika meninggal itu ditampakkan oleh Allah. Jadi orang yang meninggal itu ditampakkan oleh Allah 40 hari. Itu sebelum meninggal ditampakkan oleh Allah perbuatan dia. Perbuatan yang ditampakkan oleh Allah di dunia itu sebelum dia mati, itu sebelum dia meninggal adalah sedekah. Tengoklah sedekah dia. Kemudian setelah nampak, pemuda tadi berkata, kalaulah seandainya aku tahu bentuk sedekah itu seperti itu, pahalanya besar, maka dia pengen hidup kembali, kemudian akan bersedekah sedemikian rupa. Inilah kemudian yang menjadi dalil kemudian bahwa Nabi, kata Nabi, bersedekahlah dengan sebaik mungkin. Al-i'ta', memberikan sesuatu kepada orang lain itu dengan sebaik mungkin, bukan sisa. Bukan yang tak baik. Bang sayang ini makanan yang kita makan tak habis, kita kasih tetangga aja lah. Itu sisa namanya. Tapi itu namanya memberikan meskipun terpaksa. Tapi memberi itu meskipun terpaksa karena takut tak habis atau karena tak habis. Karena tak habis kita kasih tetangga. Tapi kalau habis tak akan kita kasih. Nah, itu poin penting tuh bagi kita semua. Jadi makanan itu diukur dulu kalau mau makan. Mau makan apapun diukur dulu, ukur kemampuan. Jangan rakus. Rakus itu dalam bahasa Arab ada 2. Ada hirsun, ada tama'. Kalau tama' itu rakus. Ada bahasa lain pelit juga, bukhul. Bukhlun itu bakhil, pelit, pekedit, entah apalah namanya pokoknya. Kedekut. Kedekut. Kalau bahasa kami memang loki. Itu memang loki, berarti harap minta ampun gitu deh. Tamak.
Tamak itu ingin merasakan dan menikmati sendiri saja. Tapi di atas tamak itu ada lebih tinggi lagi. Namanya rakus. Bahasa Arabnya hirsun. Kata para ulama, apa arti hirsun itu? Al-hirsu asyaddu minat tamak. Hirsun itu lebih parah daripada tamak tadi. Orang yang koruptor-koruptor yang 968 triliun itu udah hirsun itu. Di atas tamak tuh. Udah rakus. Rakusnya di atas tamak. Ada yang begitu banyak. Ada orang yang pengen kaya melimpah tuh banyak. Berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Kalau caranya halal tak ada masalah. Abdurrahman ibn Auf diberikan pindah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Sampai Madinah, kata pemuka Madinah yang terkaya tuh, nih ambil hartaku setengah untukmu. Tak mau dia. Kasih aku kapak aja lah. Dikasih kapak. Kemudian pergi ditunjukkan pasar. Di pasar dari kapak itu saja dia bisa 3 bulan kemudian bisa kaya. Nah itu Abdurrahman ibn Auf. Ditawarkan istri, ditolaknya. Bukan dia tak tahu, tapi itu Abdurrahman ibn Auf. Kuncinya tahu. Dia tahu kuncinya. Kuncinya dia tahu. Salah satu kuncinya orang-orang yang rajin sholat setelah sholat subuh, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu kata Abdurrahman ibn Auf, memperkuat. Utsman ibn Affan memperkuat. Orang-orang yang terkenal dermawan dari segi sahabat bagian. Tapi rata-rata semua sahabat Nabi itu dermawan, baik. Baik semua. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kata Nabi, ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Umar bin Khattab ketika mendapat pernyataan daripada Abu Bakar, ada orang yang tak mau bayar zakat, kata Abu Bakar, perangi. Jadi ketika pasca Nabi Muhammad meninggal, banyak perkara yang muncul. Nabi palsu, orang yang keluar daripada Islam murtad, kemudian orang yang nggak mau bayar zakat. Ini 3 poin besar yang dilawan oleh Abu Bakar ketika Nabi meninggal. Nabi meninggal hari ini, besok sudah setengahnya murtad. Hari ini Nabi meninggal, besok di Mekah setengahnya murtad. Setengahnya keluar daripada Islam. Di perbatasan Madinah, bahkan di Madinah ada yang tidak ada yang murtad di Madinah. Tapi tak banyak, tak sebanyak yang di Mekah. Tapi di perbatasan sudah mulai banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Kata Abu Bakar, ini tidak bisa dibiarkan ini. Sehingga untuk melanjutkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran terhenti dulu. Jadi sedang mengumpulkan ayat Al-Quran dihentikan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kita ada yang lebih penting. Diperangilah oleh Abu Bakar nabi palsu. Setelah diperangi nabi palsu, diperangi orang murtad. Setelah diperangi orang murtad, diperangi oleh Abu Bakar orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa kok diperangi sama Abu Bakar? Ada yang dibunuh, ada yang diambil hartanya, kemudian ada yang dirampas. Ini dirampas ini bukan dalam kategori rampas ambil paksa sesuka hati, bukan. Ini karena mereka tidak mau bayar zakat itu. Nah, makanya di Indonesia ini kalau ada kebijakan ambil saja orang yang tidak mau bayar zakat, orang kaya yang tak mau bayar zakat ambil, sama seperti pajak. Wah itu enak itu. Tapi tak mau pula pemerintah, itu masalahnya, tak tahu kenapa ya. Kalau sempat mau ambil zakat gitu kan. Nah, itu insya Allah. Tapi kita takut pula nanti setelah ambil zakat seleweng pula ada ini zakat. Tidak juga lah, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, diperangi itu. Diperangi sama Abu Bakar. Setelah diperangi sama Abu Bakar, tujuannya satu saja. Kalau seandainya orang yang tidak mau membayar zakat ini tidak diperangi oleh Abu Bakar, maka bisa dipastikan ketika itu tidak akan ada orang yang mau bayar zakat. Sedangkan ada kewajiban mereka tak mau bayar, apalagi tidak diperangi sama Abu Bakar, tidak akan mau membayar zakat. Nah di dalam riwayat yang lain kata Nabi, orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini disebut dengan kafir. Kafir. Karena mereka mengingkari rukun Islam. Mereka mengingkari rukun Islam. Tapi kata dalam penjelasan para ulama, orang yang tidak mau membayar zakat tidak masuk dalam kategori kafir. Kafir di sini tidak keluar daripada Islam, tapi dia lebih kepada kufur. Makanya Bapak Ibu, kenapa kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyakartum, bersyukur. Tapi kalimat itu dibanding Pak, digandeng sama Allah kalimat lain. Kalau seandainya kalian kufur, kafartum.
Kalau kalian kufur, bukan kalian kafir, tapi kalian kufur. Kenapa kok kufur? Jadi kalimat ini di dalam Al-Quran itu penuh makna. Kenapa Allah menggunakan kalimatnya la in syakartum? Kalau kalian bersyukur. Kok yang digandeng kalimatnya wa in kafartum kalau kalian tidak bersyukur, atau lebih tepatnya kafara. Ulama berbeda pendapat makna kafara di sini. Satu mengingkari, yang kedua membangkang, yang ketiga menolak, yang keempat mengingkari. Nah, coba bayangkan tuh. 4 maknanya, Pak. Kalimat kafara tadi. Nah, yang di dalam pembahasan ini disebut dengan orang yang tak mau bayar zakat itu disebut sebagai kafara, tak bersyukur. Tidak bersyukur di sini satu, menolak bersyukur, yang kedua mengingkari. Kata para ulama ada yang mengatakan angkara, mengingkari. Kalau sudah mengingkari kewajiban berzakat, maka bisa dikategorikan orang tersebut kafir. Bagian daripada rukun Islam. Kalau ada orang yang mengingkari rukun Islam, kira-kira kafir apa tak kafir? Misal, rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? 5. Kalau dia tak salat, kafir apa tidak? Kalau dia tak bersyahadat, kafir apa tidak? Sama Pak. Berarti kalau dia tak bayar zakat, kafir apa tak kafir? Maka disebutlah salah satu di antaranya kata para ulama, kenapa orang yang tidak mau bayar zakat itu masuk dalam kategori kafir? Karena mengingkari rukun Islam. Kafir di sini kata para ulama tidak keluar daripada Islam kecuali yang nomor 1. Yang nomor 1 kalau syahadat dia tidak bersyahadat, dia tak bisa masuk Islam. Kafir. Karena gerbang masuk Islam itu ya syahadat. Tapi kata para ulama derajat kekufurannya sama dengan orang kafir. Jadi dia melakukan ibadah apapun Allah tak terima. Tidak mau terima. Tapi ini punya derajatnya masing-masing. Syahadat. Kalau dia tak bersyahadat atau batal syahadatnya kafir. Atau irtadda. Dia murtad secara pelan-pelan atau perlahan. Tapi kalau orang yang kufur tadi terus-terusan melakukan perbuatan kufur, bisa juga kafir. Diingkarinya. Dah kafir itu. Mungkar deh. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Tapi kemarin kan bayar zakat semua kan? Zakat apa Ustaz? Itu zakat fitrah. Ini harus dipahami dulu. Zakat fitrah di bulan suci Ramadan itu bukan zakat mal, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kata para ulama cuma 2 saja, fakir miskin. Lu sekarang semuanya digabung Ustaz. Itu masalah itu. Lain kali zakat fitrah dengan zakat mal itu dipisah. Karena zakat mal keperuntukannya berbeda, zakat fitrah diperuntukannya berbeda. Zakat fitrah diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Lebih utama, meskipun ada yang mengatakan boleh diambil daripada zakat fitrah. Tapi lebih utama fakir miskin. Zakat fitrah. Kalau zakat mal boleh untuk 8 asnaf. Karena Basnas hanya mengurus 8 asnaf itu. Dan Basnas hanya mengurus zakat mal, tidak zakat fitrah. Jadi tapi ada yang mengatakan pusat kalau seandainya pengurus masjid itu mengumpulkan zakat, dia bukan amil zakat tapi petugas zakat. Pengelola zakat atau petugas. Lu amil itu bagaimana? Amil zakat itu legalisasinya atau legalitasnya dari pemerintah, dari pemimpin. Maka kata guru saya yang paling sederhana seorang pemimpin yang bisa memberikan legalitas kepada amil itu lurah. Kalau Basnas, sebenarnya Basnas tidak punya otoritas untuk memberikan legalitas kepada. Basnas itu sebenarnya tidak memiliki legalitas untuk memberikan legalitas amil kepada pengurus masjid atau kepada panitia zakat yang ada di masjid-masjid. Sebenarnya kalau dimaknakan imam, karena kata para ulama yang berhak memberikan legalitas itu adalah imam. Imam itu siapa? Pemimpin, presiden. Karena presiden punya tangan, ada gubernur, di bawah gubernur ada bupati, di bawah bupati ada camat, di bawah camat ada lurah. Maka kata guru saya yang paling berhak itu adalah jalur kepemimpinan. Tapi di dalam undang-undang zakat itu kan di bawah Basnas. Ini kemudian yang menjadi persoalan kalau Basnas memperkuatnya lewat situ. Salah kata salah? Tidak ada salah.
Yang penting di bawah naungan pengetahuan para pemimpin dan umara, para pemimpin seperti gubernur, bupati, camat tahu dia. Misal di Riau ada namanya gubernur, di bawah gubernur memberikan perintah kepada Basnas untuk meng-cross check. Tapi kalau Basnas kata semua, atau kalau para pengelola zakat mengatakan semua pengumpulan zakat yang dilakukan di masjid-masjid tak sah, gitu. Kalau tidak lewat Basnas, ini agak keliru sedikit, agak keliru juga sedikit. Tidak sah itu. Kalau dibilang tidak sah itu masalah itu. Kenapa masalah? Karena orang saja yang mengerti ilmu zakat dia berhak dan dia boleh memberikan zakatnya sendiri tanpa harus melalui Basnas. Boleh sangat. Bahkan kata para ulama, kalau Anda takut, kalau kita khawatir bahwa zakat kita tak sampai kepada orang, maka Anda boleh menyampaikan sendiri. Nah, itu dia poin pentingnya. Cuma mengelola zakat secara berjamaah itu lebih baik daripada sendiri. Kenapa begitu? Takutnya satu orang dapat 10, yang 9-nya tak dapat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka diperlukanlah lembaga untuk mengurusnya tadi. Namanya Badan Amil Zakat Nasional. Ada yang nasional, ada yang swasta. Ada LAZ namanya, Lembaga Amil Zakat. LAZ itu lembaga amil zakat tapi swasta. Swasta tapi di bawah pemerintah. Namanya LAZNAS. Lembaga amil zakat swasta tapi di bawah pemerintah. Contohnya seperti Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Ada namanya Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Ada namanya Rumah Zakat. Ada namanya Dompet Duafa, DPUDT, dan lain sebagainya. Ada lagi namanya apa yang ada di Riau ini? DPUDT, Rumah Zakat, yang punyanya Yusuf Mansur apa? DPUDT. DPUDT itu Dana Peduli Umat itu. Dan lain sebagainya. Banyak ini Pak. Banyak ini unit pengumpulan zakat. Bahkan ada beberapa yayasan-yayasan punya lembaga-lembaga amil zakat sendiri. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini penting, poin penting. Nah, zakat ini Bapak Ibu tidak bisa diremehkan. Kata para ulama, apakah zakat ini bisa mengatasi kemiskinan? Bisa. Memang itu tujuannya. Zakat ini tujuannya dua. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau dia tak mengeluarkan zakat berarti dia kafir. Kalau dia tak mau mengeluarkan zakat berarti dia mengingkari perintah Tuhan. Kalau dia mengingkari perintah Tuhan berarti pembangkang. Kalau dia pembangkang terus-menerus dengan pembangkangan dia, maka dia telah kafir kepada Allah. Yang kedua, di mana letak hubungan manusianya dengan sosialnya? Hablum minan nasnya di mana letaknya? Ketika dia mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan satu sifat atau memiliki satu sifat perhatian terhadap sesama muslim. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang paling penting? Mana yang dipentingkan di situ? Orang yang menerima zakat atau orang yang memberi zakat? Memberi atau yang menerima? Sekarang saya balik sama Bapak Ibu. Adanya orang kaya karena ada. Kalau seandainya orang miskin tak ada, kemana mau dikeluarkan zakatnya? Sama seperti Saudi Arabia itu. Saudi Arabia itu zakat malnya dikeluarkan untuk negara asing. Sebagian dibagikan kepada pemerintah, yang dibagikan kepada orang dalam. Orang dalam itu seperti para dai-dai, para imam-imam itu. Tapi karena imamnya sudah dapat gaji dari pemerintah, dikeluarkan ke negara-negara yang lain. Itu kemana coba? Kalau tidak ada orang tak mampu, kemana menerima zakatnya? Seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun, tidak ada kemiskinan. Seperti yang terjadi di Dubai hari ini. Dubai, Qatar, Oman hari ini. Itu zakat malnya kemana? Zakat malnya kemana? Dialih fungsikan. Yang tadinya untuk fakir miskin karena tak ada lagi orang miskin. Bapak Ibu datang ke Dubai. Di Dubai itu nanti Bapak Ibu akan lihat tulisan. Satu warung, bukan warung sebenarnya, toko isinya silahkan ambil makanan ini gratis, tapi dalam bahasa Arab. Bebas, yang mau makan siapapun silahkan. Tak ada yang mau. Kenapa tak ada yang mau? Tak ada yang miskin. Yang miskin itu tak ada. Kenapa? Nah, satu yang kedua itu malu dia. Tapi sebenarnya kalau dibahasakan malu, mungkin karena memang yang dilihat sama mereka, yang banyak mengambil makanan itu dari hasil CCTV mereka, itu bukan orang asli pribumi. Lebih tepatnya pekerja. Termasuklah salah satunya orang Indonesia yang bekerja. Dan itu memang disediakan.
Di Qatar disediakan, di Oman disediakan. Di Oman tuh disediakan. Ya gimana tidak? Uang Oman itu 1 rialnya, 1 rial Oman itu 40.000. Sekarang naik 45.000. Itu pound sterling aja kalah. Pound sterling 30.000. Ini Oman 45.000. Jadi 1 rialnya, 1 rial Saudi itu 4.500 rial Saudi. 1 rial Oman 45.000. Jauh enggak bandingnya? Jauh banget perbandingannya. Kita anggap Saudi itu adalah paling kaya tuh, Saudi itu paling kaya. Udah paling kaya karena pendapatannya jelas setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap bulan, bahkan bukan setiap bulan itu. Umroh masuk, asal umroh masuk, haji masuk, umroh haji. Makanya kenapa, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa Saudi itu mau ngambil alih, mau mendirikan kerajaan sendiri? Karena sudah terasa Bapak Ibu, sudah tahu bahwa Saudi ini punya potensi. Apa potensinya? 2 tanah suci, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Makanya melepaskan diri dari kerajaan Turki Utsmani, kemudian mendirikan kerajaan sendiri dan berdiri sendiri. Kalau enggak di bawah Turki Utsmani, apa yang kami dapat? Gitu. Nah, jadi makanya Saudi Arabia ketika itu posisinya tetap sendiri. Diambillah. Sekarang mereka bisa kaya, kurang kaya apa? Pada masa Faisal naik itu, pada masa Faisal, King Faisal. Mulai pada masa King Faisal itu naik sampailah hari ini. Nah, ke depan Bapak Ibu, itu jarak antara Masjid Ka'bah itu, Masjidil Haram itu dengan pintu masuknya itu jaraknya 3 kilo. Jadi nanti akan ada perubahan besar di Mekah itu, dari Ka'bah untuk pintu masuk masjid itu jaraknya 3 kilo. Nah, coba bayangkan, itu udah melebihi hotel. Jadi hotel-hotel itu nanti akan ada penggusuran besar-besaran. Jadi jaraknya akan menjadi 3 kilo, jalan kaki. Nah, itu nanti orang sholatnya di belakang aja lah, tak ada yang mau sholat di depan masjid Ka'bah lagi. Sholatnya paling belakang. Itu tanda-tanda akhir zaman itu. Baik, kembali kepada poin kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Nabi kepada faqala lahu rajulun ittaqillah ibn Abbas fa inna ma yas'al ar-rajul al-kufra. Kata dia, Ibn Abbas, bertakwalah kalian kepada Allah, karena salah satu bentuk kekufuran itu yang bertolak belakang daripada rukun Islam tadi. Nah, salah satu rukun Islam adalah zakat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin penting. Apa ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat? Diambil oleh Allah. Ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam hadisnya, orang yang tidak mau membayar zakat, kelak harta mereka itu dililitkan di leher mereka. Ketika dililitkan di leher mereka, itu berubah menjadi asyajar al-aqra. Nanti akan berubah asyajar al-aqra itu akan berubah harta yang dililitkan di leher mereka menjadi ular yang besar yang akan memangsa mereka. Ini ancaman. Selain daripada masuk api neraka, digigit oleh ular, banyak sebenarnya ancaman orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tapi kata para ulama sebagian mengatakan itu hadisnya dhaif, lemah. Tapi poin pentingnya bukan di situ. Poin pentingnya bukan di situ. Orang yang tidak mau membayar zakat, dia sudah merusak tatanan sosial. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kenapa sekarang orang miskin banyak, orang kaya tak mau bayar zakat? Bukan tak mau bayar pajak ya, salah. Kenapa banyak orang miskin hari ini, orang kaya tak mau bayar zakat? Salah satu itu. Kenapa pula kami yang disalahkan? Loh, kalau Anda bayar zakat selesai. Kami bayar zakat tapi dikorupsi, itu masalah lain. Yang jelas sekarang ini, kenapa poin pentingnya kemiskinan itu karena orang kaya tidak mau bayar zakat. Apa namanya? Moralnya miskin, bukan moralnya semua miskin. Agama tak ada. Agamanya miskin, moralnya miskin, akhlaknya pun tak ada. Kita lihat contoh pada masa Nabi Musa. Coba Nabi Musa itu datang 2 orang kepada Qarun, tidak mau dia. Datang orang tak mampu disuruh minjam duit. Kata Qarun, aku ini kan mencari duit. Kau datang sini mau pinjam duit, boleh, aku dia orang baik. Iya baik, tapi nanti kembalikan 2 kali lipat ya. Kata Qarun, langsung dikasih syarat depan. Tak mau orang tuh pinjam. Karena dikasih 2 kali lipat. Karena terpaksa sekali, mau tak mau pinjam juga. Dikecam oleh Nabi Musa. Besoknya ketika lagi jalan pawai bawa harta, datang Nabi Musa berdiri di tengah. Kata Nabi Musa, Qarun keluarkan. Padahal ini bersaudara nih.
Korun sama Nabi Musa ini bersaudara. Korun, keluarkan zakatmu. Sudah kau tak mau bersedekah, sudah kau pinjamkan hartamu kepada orang lain dengan dua kali lipat untuk pengembaliannya. Sekarang ente nggak mau bayar zakat wajibnya, tak mau. Kata Nabi Musa, keluarkan. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih kerja keras. Nah, ini contoh manusia sekarang tuh kayak Korun gitu. Cuman tak sekaya Korun. Jadi orang-orang yang tak mau bayar zakat sekarang ini, kata Nabi, itu sebenarnya bukan persoalan itu. Sombong, angkuh. Nah, itulah yang disebut dengan kalau dibilang tidak bermoral terlalu kasar. Tapi lebih tepatnya kurang moral lah. Kenapa begitu? Memang begitu, Pak. Coba kalau dia berpikir, kalau saya keluar zakat, setidaknya ada orang yang bisa tercover. Nah, dia berpikir begitu. Orang sudah tak punya nurani, tak punya simpati, tak punya hati. Nah, itulah orang-orang yang tak mau bayar zakat. Disebutlah dalam Al-Quran kalimatnya kafarah. Makanya tidak salah ketika Allah menggunakan kalimatnya kafarah. Tapi kalau Allah cuma bilang, orang yang tidak mau bayar zakat, kata Allah itu bakhil, berarti itu dah paling halus tuh. Tapi karena Allah katakan kalimat kafarah, saking diancamnya Allah. Orang tak mau bayar zakat, kafir kalian, mungkar kalian. Digitukan sama Allah. Tidak ada tempat, Pak. Tidak ada sisa, tidak ada tempat bagi mereka. Orang yang tak mau bayar zakat itu tidak ada tempat, kata Allah. Karena persoalan bukan pada diri dia sendiri. Dia telah merusak tatanan yang sudah dibangun oleh Tuhan. Mengingkari, memutus jalur yang sudah baik tadi. Sehingga Allah tak mau. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu. Kelak apa yang mereka pelitkan, yang mereka bakhilkan, akan mereka lilitkan ke leher mereka, kemudian mereka akan keliling, bertawaf. Bahasanya begini. Hei umat manusia, inilah aku. Tak sebut nama. Kalau sebut nama Bang Bembeng nanti masalah. Hei kalian, ini aku Fulan bin Fulan, dengan harta yang dililitkan di leher. Aku Fulan bin Fulan yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Keliling di hadapan manusia. Nah, harta yang tadi dibawa dia berubah menjadi ular. Nanti itulah yang akan memakan dia. Habis. Nanti hidup lagi. Hilang kepala, jadi lagi kepalanya. Hilang tangan, jadi lagi tangannya. Itu terus. Sampai dia betul-betul tersisa. Betul-betul disiksa. Kalau langsung mati enak. Tapi ketika itu tak lagi mati. Itu terus berulang. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, jangan dikira enak. Jangan dikira enak. Dia modelnya adalah rusak dia karena api tadi, naik lagi. Jadi lagi utuh lagi. Rusak lagi, utuh lagi. Makanya bahasanya badalnahum juludan akhar. Kami ganti badan mereka yang sudah hangus tadi, hidup lagi dia. Terus begitu terus menerus. Coba sakit apa tak sakit? Kita ambil contoh begini. Bakar tangannya, kemudian obati balik. Bakar lagi, obati lagi, bakar lagi, obati lagi. Begitu terus menerus. Ambil aja jarum cucuk. Cucuk jarum, tunggu dia sembuh. Ini dia kita tunggu dulu sembuh. Kalau besok tidak kita tunggu lagi sembuh, Pak. Habis tangan nih, putus tangan nih, muncul lagi tangan. Gitu terus. Terus digigit. Habis. Jadi orang kan tak takut sekarang Ustaz. Memang tak nampak, karena tak nampak itu tak takut. Makanya bahasanya kalau nampak surga dan neraka itu tak jadi orang Pak. Takkan ada yang mau masuk neraka. Takkan ada yang mau. Cuma karena tak nampak tadi. Makanya semakin ke akhir zaman itu semakin orang tak memandang itu. Sampai di akhir zaman itu orang akan berpikir bahwa surga dan neraka itu memang tidak ada. Kalau mereka sudah berpikir bahwa surga dan neraka itu tidak ada, mereka akan katakan surga itu dunia, neraka itu kosong. Kalau sudah neraka itu kosong, tidak ada ancaman, dalam pikiran mereka apapun bebas akan mereka buat. Nah, itulah kondisi akhir zaman nanti. Nanti apa sekarang Ustaz? Terserah Bapak Ibu lah. Kalau mau sekarang boleh juga, mau nanti juga boleh. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kemarin bayar zakat kan Bapak Ibu ya? Kalau zakat fitrah Bapak Ibu, itu zakat kewajiban setiap orang. Sampai miskin sekalipun, kalau malam hari ini dia masih dapat makan dan masih bersisa daripada berasnya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Itu bedanya zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal tunggu dulu pendapatan dia. Berapa? 85 juta per tahun. 85 juta per tahun. Kalau sudah terkumpul dalam 1 tahun itu 85 juta, 1 tahun barulah dia berhak mengeluarkan zakat. Kalau tidak sampai 85 juta pendapatannya selama setahun, tidak dikeluarkan zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Hanya saja sedekah. Silahkan sedekah. Namanya sedekah sunnah. Makanya kenapa dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menjadikan zakat profesi itu, kalau tak sampaikan Ustaz bisa masuk sedekah. Sebenarnya banyak tak sampai. Kalau zakat profesi itu banyak tak sampai. Yang sampai itu yang pimpinan-pimpinan atas saja. Karena minimal untuk mendapatkan zakat profesi itu minimal gajinya per bulan 7,5 juta. Sekarang pertanyaannya, pegawai mana yang gajinya 7,5 juta? Golongan berapa? Kredit banyak, belum hutangnya lagi. Hutang mobil, hutang rumah, hutang diri. Semua punya hutang. Sekarang ini diri pun dihutang. Baik. Yauma yuhma alaihim fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum. Masuk dalam neraka mereka, nanti ditaruh badan mereka di atas meja, disetrika. Jadi yang tak mau bayar zakat tadi, mana tangannya tadi? Tangan dulu, setrika tangan. Kita rasakan aja lah setrika di bumi ini, pas lagi nyetrika, sentuh sedikit, panas itu. Nanti tidak begitu. Nanti bukan begitu. Dibaringkan orang yang tak mau bayar zakat tadi di atas meja tadi, diambil setrika yang panas itu, dinaikkan ke badannya, ke punggung dia. Nanti kalau sudah nampak tulangnya, dibalikkan badannya ke perutnya. Begitu terus, Pak. Tapi kemudian jadi lagi badan itu. Tertutup lagi tulang tadi dengan kulit. Setrika lagi. Coba. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Menakutkan sebenarnya. Sangat menakutkan. Kenapa Allah begitu mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Karena poinnya bukan persoalan hartanya. Pembangkangannya kepada perintah Allah. Itulah kenapa alasan Abu Bakar memerangi seperang-perangnya. Kata Abu Bakar, tidak bisa dikasih ampun. Orang yang tak mau bayar zakat ini tak bisa dibiarkan. Karena ini syariat. Dan syariatnya langsung datang dari Allah. Baik Bapak Ibu. Fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Depan, belakang, kepala semua disetrika. Qala ya yudau dinar ala dinar. Wala dirham ala dirham walakin yusa' jaldah hatta yudha kulla dinar wa dirham ala hiddatihi. Nanti semua harta tadi kemudian ditaruh lagi di badan mereka. Dibakar, disetrika lagi, terus menerus. Nanti bukan hanya sampai di situ. Harta mereka tadi dibakar jadi seperti apa namanya? Yang keluar dari mulut gunung itu apa namanya? Apa? Lahar, bukan kelahar kan? Lahar, larva, terserahlah apa namanya, pokoknya air cairan yang panas-panas itu, disiramkan ke badan. Lapar itu poin penting itu aja, sindiran namanya. Disiram lagi, pokoknya banyak Bapak Ibu, habis kita. Tapi kata para ulama, itu kan hadisnya dhaif aja. Tak ada yang mau pakai hadis, bukan masalah hadis. Kalau tak percaya buktikan aja nanti. Itu aja kita Pak. Ini masalahnya karena tak nampak saja. Tapi ingat, orang yang tak mau bayar zakat, orang yang pelit, orang yang tamak, Allah juga segerakan azabnya di dunia. Dengan mengambil keberkahan dari rumah tangga mereka. Dari Allah ambil keberkahan daripada harta mereka. Dari Allah ambil dari Allah berikan kemiskinan kepada mereka. Setidaknya miskin hati dan miskin akhlak. Orang-orang yang tak mau bayar zakat, yang tak mau bersedekah, itu miskin akhlak, miskin hati. Itu yang paling nampak dari mereka. Cobalah lihat orang-orang yang tak mau bayar zakat. Mesti angkuh, sombong, pokoknya lengkap jadi satu tuh. Tak mau dia bayar zakat? Enggak. Kenapa tak mau bayar zakat? Ngapain aku bayar zakat? Itu namanya orang sombong, orang angkuh. Enggak bisa kita lihat, oh baik kali dia. Enggak ada orang itu baik. Tak mau bayar zakat. Mana mau dia? Kalaupun mau dia memberikan bantuan kepada orang, mesti ada maunya. Itu mesti itu Pak. Itu sudah menjadi poin penting itu. Mesti ada maunya. Kemudian
وتجب في قيمة وتجب في قيمة عروض التجارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من آتاه الله مالا فلم يؤدي الزكاة مثل له يوم القيامة سجاعا أقرأ. Tadi dibuat perumpamaannya seperti ular yang besar yang seolah-olah ingin memangsa diri dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun bi khamsin. Qalu ya Rasulullah wa ma khamsun bi khamsin? Qala ma naqada qaumul ahdi illa sallatallahu alaihim aduwwahum. Kelak orang-orang yang tak membayar zakat ini akan saling berantem dia sama satu, dia mengatakan ini hartaku katanya. Ditunjukkan tidak hanya nanti Pak, sekarang sudah begitu. Orang-orang yang pelit-pelit ini, orang-orang tak mau bayar zakat nih, itu berantem satu dengan yang lain. Berantem apa? Berebut harta. Nampak orang-orang yang pelit-pelit itu. Jangankan orang yang pelit, yang bayar zakat dia berebut harta, apalagi yang tidak. Itu nampak itu. Kerjaannya begitu aja. Oh, tidak cukup. Tidak ada rasa qanaah dalam diri dia. Nah, tapi coba bayangkan. Kalau kita mampu membayar, tak usah bayar zakat. Kita coba. Sekali saja kita bisa melepaskan kesempitan orang lain. Oh, rasa bahagianya itu bukan main. Rasa senang itu. Melihat orang tak mampu tersenyum itu. Oh, itu rasanya itu. Seolah-olah di dalam badan kita ini terasa satu kebahagiaan yang tak pernah kita rasakan. Coba bayangkan sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang punya masalah, tiba-tiba Allah berikan kemudahan atas masalah. Gimana rasanya? Enak apa tak enak? Sedang lapar selapar-laparnya begitu kan? Tiba-tiba datang orang makan. Silahkan makan. Bahagia apa tak bahagia? Begitulah Pak rasanya. Nah, bagi orang yang memberikan, ada kelapangan yang lebih Allah berikan yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun kecuali yang melakukan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu poin yang tak pernah kita bisa dapatkan. Baik. Yang kedua kata Allah, orang yang tak mau bayar zakat, tunggu tanggal main kefakirannya kata Nabi. Orang seperti ini difakirkan kembali oleh Nabi. Difakirkan. Ingat cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nampak tuh orang-orang kaya yang pelit dan bakhil itu dimiskinkan oleh Nabi Yusuf. Dimiskinkan. Apa kata Nabi Yusuf? Akan kita rubah yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Nah, itu bagus pula sistemnya Nabi Yusuf. Karena dia sudah menjadi orang yang di sana, yang sudah menjadi penasehat kerajaan, bebas Nabi Yusuf. Dibuatnya sistem dibaliknya Pak. Dicari tahu dari data. Mana orang-orang kaya, yang pelit-pelit bukhala itu. Yang kaya dimiskinkan, yang miskin dikayakan. Kalau sekarang gimana Pusat? Itu terbalik. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Cuman bukan begitu modelnya sekarang. Angka kemiskinannya diturunkan, standar kemiskinannya diturunkan. Jadi tetap kemiskinan itu standarnya bagus gitu. Sampai di sini paham Bapak? Oh, angka kemiskinan kita menurun, itu angkanya, standarnya yang diturunkan. Tapi kalau standarnya masih stagnan sama, misal standarnya gimana? Misal standar kemiskinan itu 1 juta. Diturunkan ke bawah jadi 500.000. Lihat otomatis naik, bukan turun. Sampai di sini paham maksudnya Bapak Ibu ya? Itu standar kemiskinan. Kalau standar orang miskin itu yang tidak makan 1 kali dalam sehari. Kalau sehari dia masih makan 2 kali berarti miskin. Tapi kemudian tak begitu Pak. Dibuat standar, dikurangin nilai standarnya. Oh, berarti kalau dia tidak makan 1 kali, kalau dia masih bisa makan 1 kali sehari, baru dikategorikan miskin. Nah, itu standarnya diturunkan. Maka ini masalah. Berarti bagaimana seharusnya? Nah, ini kan seharusnya. Ini kita bicara seharusnya. Nah, ini Bapak Ibu poin pentingnya. Maka seharusnya harus kembali kepada poinnya. Baik. Kenapa ini penting untuk diperingatkan kepada kita semua? Biar orang-orang muslim ini sadar. Biar orang-orang muslim ini punya perhatian. Biar orang-orang seperti kita ini, muslim ini punya simpati. Yang untung itu bukan mereka, tapi kita. Nah, ini poin penting yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu, siapa yang untung? Siapa yang lebih baik? Yang menerima atau yang memberi? Ini namanya simbiosis mutualisme. Jangan berkata kami ini orang hebat bisa memberikan harta kepada orang tak
Salah, salah, salah. Anda yang butuh dia. Karena kalau Anda punya harta tapi Anda tak bisa mengeluarkan harta Anda dan Anda tidak tahu kalau tidak ada orang miskin kemana Anda mau keluarkan. Jadi poin pentingnya kita nih butuh orang miskin. Butuh Pak. Apa butuhnya untuk mengeluarkan kita? Jangan kira kita nih bisa udah hebat kali bisa mengeluarkan zakat dan mulia. Bukan. Justru yang mulia itu mereka. Kalau tak ada mereka kita tak bisa menunaikan kewajiban. Nah, ini poin penting. Maka kedua-duanya harus saling melihat baik buruknya kedua-duanya. Siapa yang untung? Untung dua-duanya. Yang bayar zakat untung, yang menerima zakat untung. Makanya di dalam Al-Qur'an itu lawan kata kaya bukan miskin. Lawan kata kaya itu adalah puas. Puas. Karena banyak orang kaya yang tidak. Itu dia kalimatnya. Sekarang miskin ini seperti apa maknanya? Apa karena tidak punya harta? Bukan. Orang kaya yang tak puas itu miskin namanya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Berapa banyak orang kaya yang miskin hari ini? Bukan banyak lagi. Wah, ibu-ibu belakang semua dia bilang banyak. Tahu Bapak Ibu orang kaya miskin maksud saya? Tahu Bapak Ibu orang kaya miskin? Orang kaya miskin itu orang kaya yang terlilit hutang. Dia wajib diberi zakat. Mobilnya 10 tapi semuanya kredit. Nah, itu orang miskin tuh Bapak Ibu. Itu kelak ya, mohon maaf. Itu paling miskin di hadapan Tuhan besok itu. Coba 10 mobilnya semuanya kena riba semua. Habis. Hancur. Itu kan kalau riba, kalau kredit pakai riba pusat. Kalau kredit tak pakai riba tetap aja bangkrut. Buktinya tetap dikasih zakatnya itu. Makanya kalau tolak ukurnya begitu habis itu. Rumah kredit, mobil kredit, kalung kredit, tas branded kredit, sepatu kredit. Apa yang tak kredit? Tak ada. Semua kredit. Tapi bayangkan orang-orang seperti ini bangkrut. Ada contoh bangkrut yang lain? Ada orang kaya yang bangkrut? Ada. Orang kaya yang memakan haknya orang lain. Bangkrutnya tak di sini. Di mana bangkrutnya? Di hari kiamat. Misal dia makan 10 hak orang lain. Nanti 10 ini datang kepada Tuhan. Ya Allah, kami bersaksi. 10 orang ini bersaksi. Si anu fulan nih bin fulan makan harta kami. Ini orang yang tak mau bayar zakat kayak gitu nanti. Orang yang tidak mau bayar zakat. Nanti orang yang berhak menerima zakat kita ini datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, fulan nih bin fulan tidak menunaikan kewajibannya. Dan itu adalah haknya kami. Dan kami berhak menuntut. Diminta sama Allah di situ. Sendiri. Fulan bin fulan sini ente tak bayar zakat? Tidak, itu hanya orang tahu. Diambillah pahala orang yang tak mau bayar zakat tadi, diberikan kepada orang yang kita zolimi atau yang kita tak bayarkan zakat kita tadi. Nanti setelah selesai, habis pahala kita, dosanya orang yang kita zolimi melalui tidak bayar zakat tadi, misal si fulan bin fulan ini berhak menerima zakat, kemudian yang si A tak mau bayar zakat. Fulan bin fulan, keburukannya si fulan bin fulan ini diberikan kepada orang yang tidak mau bayar zakat. Itu urusan kezoliman. Orang tak bayar zakat ini bukan hanya persoalan dia dengan Tuhan saja, dia dengan manusia. Zalim. Zalim. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih pelit mana? Orang tak bayar zakat atau orang yang tak mau memberikan bantuan kepada orang lain? Pelit mana? Misal ada orang tak makan di depan kita sekarang. Dia minta duit. Bantulah kami nak makan. Bapak Ibu tidak kasih. Tidak Bapak Ibu kasih. Kemudian Bapak Ibu tidak bayar zakat. Mana yang lebih pelit? Yang tidak mau membantu orang tadi atau tak mau bayar zakat tadi? Mana yang paling pelit? Dua-duanya pelit. Dua-duanya pelit. Dan kedua-duanya akan berhak mendapatkan pertanggungjawaban yang sama di hadapan Tuhan. Hanya saja yang tak bayar zakat ini nambah ancamannya. Ditambah oleh Tuhan. Kalau dia tak memberi, itu kan tidak ada kewajiban secara syariat. Zakatnya tak ada. Tapi kewajiban kemanusiaannya ada? Ada. Kewajiban kemanusiaannya ada? Ada. Pernah Bapak Ibu begitu? Pak, tolong kami belum makan.
Pernah enggak Bapak Ibu temukan orang begitu? Tolong bantu. Kenapa? Kalau mintanya nipu bagaimana? Sekarang pertanyaannya, tahu enggak dia nipu? Itu aja. Kalau dia betul nipu, urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau betul dia tak makan, Bapak Ibu tak kasih, dia minta, besok dia bertanggung jawab. Tuhan, Bang Bembeng kemarin tak kasih saya. Pertanggung jawabannya di hadapan Tuhan. Makanya kata Zainuddin MZ itu, kalau ada orang datang ke hadapan Bapak Ibu minta, kalau kita tahu penipuan dia penipu, nah itu enak. Tapi kalau tak tahu, kalau kita tak tahu dia nipu, kalau seandainya betul dia tak makan, kita tak kasih, la ilaha illallah. Tapi kalau seandainya kita kasih, dia nipu, kita tak salah, kita tetap dapat pahala. Yang dosa yang nipu, tidak mungkin pula dosa yang ngasih. Dosa nipu. Berarti dia sudah, kalau dia membantu orang menipu, Pak Ustaz, dia sudah berdosa. Salah. Orang kita tak tahu. Kecuali kalau kita tahu dia nipu, kita kasih dia tempat untuk nipu, itu namanya memanfaatkan hasil tipu daya. Jadi kita pula ikut berkongkali. Ada begitu? Ada. Siapa mereka? Yang tukang orang yang menjadi bapak asuh daripada, mohon maaf, para pengemis. Jadi ada pengemis buatan namanya. Jadi orang-orang yang mengemis. Kami pernah temukan itu Bapak Ibu di Sidoarjo dulu. Kita keliling-keliling tengok banyak kali anak-anak ngemis nih. Setelah kita lihat ada bapaknya Pak ngangkatnya pakai mobil pick up anak-anak nih. Kita ikutin. Ternyata dia punya sediakan rumahnya mewah, mobilnya 4, entah 4 atau 5 waktu itu tengok. Bukan pula mobil-mobil biasa itu, bukan Agya, Kalia, waktu itu belum masuk, mobil itu belum masuk. Karena belum ada itu. Tapi mobilnya besar-besar tuh, seperti Fortuner. Itu kan mobil-mobil lumayan lah gitu kan. Lumayan banget itu. 5 mobilnya, rumah tingkat 2, tingkat 3. Coba rumahnya. Ternyata setelah dicari tahu, jawabannya sederhana. Lebih enak begitu. Iyalah enak. Duit bukan dia yang cari. Tapi kan kami kasih mereka pusat. Itu namanya orang-orang yang mempekerjakan orang merdeka. Ba'a rajulun hurran fa'akala thamanahu. Orang seperti ini dimusuhi oleh Tuhan. Kata Allah dan kata Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah. Kelak ada 3 golongan yang menjadi musuhku, kata Allah. Yang diancam oleh Allah, yang dimusuhi oleh Allah. Satu diantaranya orang yang memperjualbelikan orang-orang merdeka. Kayak tadi tuh. Anak-anak pengemis itu dikumpulkannya, disuruh dia ngemis. Diantar di pangkalan, nanti dia keluar tuh. Nanti balik dijemput. Teng waktu sekian-sekian jemput. Kita telusurin Pak. Kita laporkan itu ke dinas sosial. Akhirnya ditangkap orangnya. Keluar di berita. Gue senang kali hati kami ditangkap. Keluarlah kemudian, tak lama kemudian keluar kebijakan pemerintah harap memberi para pengemis di jalanan. Yang ketahuan kena ditangkap. Kan begitu. Itu keluar itu Pak. Hilang Pak, para pengemisnya hilang. Kenapa tak ada lagi yang mau kasih? Takut. Muncul gaya baru. Menjual dengan memaksa. Itu beda-beda tipis saja. Tapi masih mending lah. Dia mau menjual. Bang, tolong belilah dagangan kami nih bang. Kalau abang tak beli kami tak makan. Kan maksa namanya itu. Orang kalau mau jual, ada orang mau beli apa tidak, ya terserah gitu. Ini kembali kepada poin tadi. Artinya sistemnya ada rusak karena para pelaku kezaliman banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tak mau bayar zakat, kita sudah merusak sosial. Disitulah kenapa kata Umar bin Abdul Aziz, hasil daripada zakat tadi dimasukkan kepada Baitul Mal. Orang miskin pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan, dari ujung ke ujung batasnya tidak ditemukan. Ini ciri. Kenapa diberikan oleh Allah salah satu contoh, tidak hanya salah satu, salah sekian contoh yang Allah berikan bagaimana cara mengelola zakat dengan baik. Ada alasannya. Ada waktu itu kan manusia tidak banyak, cuma sedikit. Betul manusia. Sekarang pertanyaannya, yang sedikit aja kita tak bisa, apalagi yang banyak. Sebenarnya bukan persoalannya itu amanah. Persoalannya adalah bagus dan pintar dan cerdas dan tahu. Ini yang kita tak tahu kan sekarang begitu. Makanya kenapa mohon maaf banyak orang tidak percaya dengan lembaga amil zakat. Ada alasan, ada. Apa alasannya? Salah satu alasannya ketidakamanahan para pengelola zakat.
Nah, ini juga menjadi masalah. Aku tidak maulah masuk ke lembaga amil zakat itu. Entah kemana-mana disalurkannya. Nah, kalau kita sudah masukkan dan percaya saja. Kayak kasus LSM kemarin itu ya. Ada pimpinan LSM itu gajinya 100 juta. Jadi kira-kira pendapatan per bulan berapa juta itu? Otomatis di atas 2 miliar itu Pak. Kalau pendapatan gaji pimpinannya itu di atas 100 juta. Tahu Bapak Ibu yang saya maksud ini siapa? Apa itu? Kok tahu betul? Nah, dipotong kalau takut. Ada namanya ACT dulu, aksi cepat tanggap itu. Itu kan kasusnya heboh itu di berita. Ini juga membuat hilangnya kepercayaan orang terhadap lembaga-lembaga amil zakat atau lembaga-lembaga sosial yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati-hati. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jangan ragu. Kalau ragu, insya Allah tak sesat lah. Karena kita masih dalam masjid. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Ibu. Juta. Iya, 85 gram itu nanti Bapak Ibu kalau dikalikan dengan jumlah duit sama nanti dapatnya 85 juta tuh. Jadi kenapa? Sekarang udah naik, berarti naik. Tergantung harga emasnya ya. Itu standar emasnya. Sekarang berapa 1 gram? Yang 20, tunggu dulu. Kita pakai standar yang paling rendah aja karatnya, jangan banyak-banyak karatnya. Sekarang 1 gram berapa? 2,5 juta. Itu yang 2 juta ya. Itu yang berapa karat, Bu? 24 karat. 1 gram kemarin berapa gitu? Oh, 1 emas ya kan. 1 gram 2 juta. Oke, kalau 1 gram 2 juta kali 85 gram. Berarti berapa juta? Kita kali. Tenang. Kita punya matematika. Apa namanya? Kalkulator. Intinya kalau kita kalikan aja langsung. Biar jelas. Nanti dapat berapa? Tunggu dulu, tenang. Oh iya, 85 kali 2 kan 170. 1 gramnya 2 juta. Sekarang dikali 85. Berarti semuanya makin banyak yang tak bayar zakat. Makin banyak yang tak bayar zakat. 85. Kalau setelah 85 gram. 85 gram kalau dulu saya kalikan sekitar 1 juta, 1.200.000, 1.100.000 lah. Makanya dapat 85 juta. 85 juta itu kalau dibagi, anggaplah 85 juta sekarang dibagi 12 jadi berapa? Sekitar pendapatannya per bulan 7,5 juta kalau tak salah ya. Coba bagi. Jangan lama-lama. 85 juta bagi 12. Lama betul. 7 juta berarti paling tidak gajinya 7. Sekarang 170 bagi 12. Makin tak jadi orang berzakat nih. Cepat Pur. Berapa? 14 juta. Berarti kita semua ini tak wajib zakat. Kalau hitungannya begitu. Jadi, tapi tetap hitungnya itu tetap begitu. Berarti kalau gajinya 14 juta dong saat baru dia wajib zakat, betul. Tapi kata Yusuf Al-Qaradawi begini. Kata Yusuf Al-Qaradawi, ini poin penting untuk disampaikan. Yang pertama, untuk zakat ini kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau ditinjau menggunakan model sistem mazhab Syafi'i, itu harus bayar hutang dulu, harus cukupin kecukupan rumah tangga dulu, maka tidak akan ada yang berzakat. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, hitung mentah. Kalau mentah itu berarti, kalau anggaplah tadi 77 juta, berarti 7 juta tidak usah dikeluarkan kreditnya, tidak usah dikeluarkan hutang piutangnya. Ini untuk mendapatkan poin dulu, kata Yusuf Al-Qaradawi. Karena kalau hitungannya begitu, tak ada yang mau zakat, tidak ada yang wajib zakat. Apalagi sekarang kalau naik, gramnya sudah naik, harganya sudah naik 104. Berapa tadi? 170, enggak ada 14 juta. Apalagi gaji 14 juta per bulan. Sekarang saya tanya, mana siapa yang gaji 14 juta per bulan? Paling pangkat-pangkat ke atas lah sedikitnya. Ada. Tunggu, golongan berapa? DPR berapa gaji? Oh, kalau DPR ya 30. Berarti DPR aja lah bagi zakat tuh. 7 juta paling tinggi. Itu belum tunjangan. Ya kan tunjangan tetap ada.
Jadi terbatas atau tidak terbatas tunjangan tetap dimasukkan. Misalkan anggaplah golongan paling tinggi sekarang kepala dinas. Kepala dinas itu gajinya 7 juta. 7 juta kali tunjangannya 7 juta. Anggaplah 14 juta, maka wajib zakat itu, Pak. Berarti yang wajib zakat itu cuma kepala dinas, bawahnya tak wajib zakat itu, Pak. Satu itu. Nah, yang kedua gini Bapak Ibu. Berarti Pak Ustadz, kalau seandainya 14 juta gaji tetapnya per bulan, berarti baru bisa wajib zakat. Maka di bawah itu tidak wajib zakat secara hukum ya. Kan karena kita mengikut hitungan gram. Sekarang dolar lagi naik soalnya. Ini masalah nih. Rupiah melemah, dolar meninggi. Nah, sekarang Bapak Ibu berarti 14 juta per bulan atau 14 juta gajinya dia bawa baris. Ya, hanya saja Bapak Ibu, hanya saja tetaplah bersedekah. Sampai di sini paham? Maka kenapa Imam Abu Hanifah yang membolehkan zakat profesi. Kalau diikut hitung pakai mazhabnya Syafi'i tak jadi, Pak, tak jadi. Tidak ada, karena mazhab Syafi'i tidak menerima namanya zakat profesi. Yang membolehkan zakat profesi itu mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya kata para ulama, kalau tak sampai zakatnya, sampai sedekah sunnahnya. Ternyata udah naik pula Ibu ya. Berarti saya hitungan lama itu. 1 juta per satu emas itu. Ini yang 24 karat. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan yang penting emas, lihat standarnya. Standarnya emas berapa? 22K atau 24K. Itu juga tidak persoalan oleh sebagian ulama. Kata sebagian ulama, kalau satu emas 1 gram 22 karat berapa? Dan tahu yang 22 karat nih? Berapa 1 gram kalau 22 karat? Nggak tahu. Itu cari tahu, jangan sampai tak tahu. Madhabnya Imam Malik, kalau madhab Imam Malik begini Bapak Ibu, madhab Imam Malik tetap semua sama gram, cuman hanya saja gramnya itu yang menjadi masalah. Apakah 24 karat, 22 karat dan segala macamnya itu menjadi persoalan. Maka diambil, oh ya masih mending lah. Pakai aja standarnya 22 karat, jangan pakai standar 24 karat, mati kita sudah. Ada yang berapa karat lagi di bawah itu? 20 karat ada 20 karat. 15 ada? Oh, itu enggak original emas. Udah campur tuh berarti enggak? Iya pokoknya itulah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, standar karat ini itu tidak ada pada masa itu. Saya ulangi lagi. Pada masa Nabi, standar karat ini enggak ada. Standar karatnya standar karat berapa? Yang penting dia emas. Yang penting emas. Sebenarnya begini. Kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti itu yang penting itu mau dia emasnya berapa karat, yang penting dia emas, ikut standar itu. Kalau dia mau misalkan pakai standar karatnya misalkan anggaplah 5 karat atau 15 karat atau 10 karat misalkan. Tapi kalau dia tetap ini tujuannya untuk membayar zakat saja. Tujuannya untuk bayar. Karena waktu itu tidak ada itu 22 karat, 24 karat, 15 karat, 20 karat itu tak ada waktu itu. Sehingga tolak ukurnya adalah emas saja. Karena hitungan emas dulu begini. Hitungan emas dulu tuh pakai dinar. Tahu Bapak Ibu dinar ya? Uang dinar yang emas itu. Berapa 1 dinar? Misal kalau sekarang 1 dinarnya mungkin sekitar udah mahal ya, 2 juta sekian ya. Kalau dulu 1 dinar pada masa itu, 1 dinarnya dihitung. 1 dinarnya misalkan 1 dinar itu hitungannya kan dinar itu emas. Waktu itu 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar sampailah 85. 1 dinar 1 gram. Berarti kalau seandainya 1 dinar 1 gram, berarti butuh berapa dinar? 85 dinar. 85 dinar inilah yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Dikali 2 kali lipat. 2 kali lipat untuk apa? Untuk yang peraknya dirham. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dia ada emas, ada perak. Emas dipakai, perak 2 kali lipatnya emas. Perak ini 2 kali lipatnya emas. Kalau dinar 1 dinar hitungannya berarti 85 dinar. 85 dinar baru dia wajib keluar zakat. 85 dinar. Kenapa tidak dipakai dinar? Karena Nabi tahu tidak semuanya tidak semua umat muslim ini pakai dinar. Maka dibuatlah standarnya emas oleh para ulama. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang penting dikeluarkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, poin pentingnya bukan di situ. Kalau merasa kita berkecukupan, anggaplah pendapatan Bapak Ibu 7 juta per bulan. Saya sarankan keluarkan saja. Kenapa begitu? Cari aman kita. Tak sampai zakat kita jatuh
sedekah. Karena di dalam hak harta kita ini ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ini ada haknya orang lain. Baik itu berupa sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Boleh, Pak? Ya, betul. Apakah nanti dikeluarkan zakat lagi? Tidak usah dikeluarkan zakat, karena sudah keluar zakat sudah selesai. Kalau Bapak sudah keluarkan zakat lewat bulanan, nanti tak perlu keluarkan zakat lagi. Tergantung yang belum dikeluarkan yang mana. Misal ini pendapatan Bapak. Ini perbedaan pendapat para ulama ya. Jadi gini, kenapa mazhab Syafi'i tidak ada namanya zakat profesi? Karena takut 2 kali pengeluaran. Salah satu itu alasan. Yang kedua, memang tidak ada zakat profesi karena kan masuk dalam kategori zakat pendapatan. Zakat pendapatan juga zakat harta. Nah, inilah kemudian yang menjadi alasan kenapa dalam mazhab Syafi'i tidak ada namanya zakat profesi. Tapi kenapa mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan zakat profesi ini? Tujuannya kalau zakat profesi ini dikeluarkan per bulan, terasa lebih ringan ketika dikeluarkan di akhir. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kenapa kemudian ulama membolehkan dan mengeluarkan fatwa? Karena merujuk kepada karakter. Kenapa merujuk pada karakter? Sekali keluar di akhir tahun berat, dikeluarkanlah di awal per bulan, diambillah dari gaji. Memang kontroversi, sangat kontroversi. Termasuklah kami dulu Pak, kami dulu termasuk yang ikut memperdebatkan kasus ini ketika dalam forum-forum terbuka. Loh kenapa mazhab Syafi'i tak ada kok? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak? Kan gitu. Dijawablah dengan alasan maslahat. Apa itu? Ternyata kalau dikeluarkan di akhir tahun itu beratnya bukan main. Sebenarnya tidak berat-berat juga. Ada poin lain, ada sebenarnya poin lain. Biar mudah orang mengeluarkan zakat, biar terstruktur dan terukur, biar terorganisir. Kenapa harus dipotong di atas? Biar langsung masuk Basnas. Kenapa begitu? Kalau mungut satu-satu entah ada yang mau bayar atau tidak, gitu deh. Satu sisi itu. Tapi 2 sisi yang lain kita tak mau, takut nanti suuzon. Lebih tepatnya adalah memberikan kemudahan. Satu. Nah, kedua, apakah kami nanti bayar zakat lagi? Tak perlu Pak. Kecuali yang belum dikeluarkan. Misal, Bapak Ibu beli mobil. Sudah dipakai 1 tahun. Ini kan di luar daripada gaji. Sekarang sudah 1 tahun. Tapi ini yang sudah lunas ya. Yang belum lunas jangan. Tapi kami tak lunas. 7 tahun kreditnya, kapan lunasnya? Cari aman aja, keluarkan tetap. Keluarkan zakat mobil tadi. Kalau mobil ini pakai, rumah yang kita pakai, perhiasan yang Bapak Ibu pakai, Bapak-bapak jangan pakai, ibu-ibu aja. Perhiasan emas yang ibu pakai, keluarkanlah 1 kali selama kita memakai barang tersebut. Tapi Ustaz, emas kami bertambah terus, pisahkan. Kenapa kok dipisahkan? Karena yang sudah dikeluarkan jangan dikeluarkan lagi. Tapi kalau mau keluarkan itu halal, tidak ada masalah. Nah, ini poin penting Pak, dalam zakat ini penting. Karena pertanyaannya itu aja terus. Kenapa kok itu terus Ustaz? Orangnya tak menyimak ketika dijawab, gimana? Oh ya, betul juga. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau beli emas untuk ibu-ibu, untuk beli emas, dihitung emas yang dibeli pertama. Pertama dibeli 85 gram, berarti dah keluarkan zakatnya. Nanti kalau mau beli lagi, dihitung lagi. Oh baru 5 gram, belum, jangan dikeluarkan dulu. Tapi kalau mau disedekahkan silahkan, keluarkan sedekahnya boleh, tidak ada masalah. Sampai di sini paham? Karena ini emas perhiasan beda dengan emas batangan. Emas batangan yang kita simpan itu harus dikeluarkan setiap tahun. Sementara emas perhiasan kita keluarkan 1 kali saja. Karena ini dipakai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sama kayak rumah yang kita tempati. Kalau kami ngontrak bagaimana? Jangan ditanya. Cukup yang tanya yang punya asli aja. Tapi sertifikatnya atas nama itu banyak tak mau bayar zakat namanya itu. Tak mau bayar zakat. Ini rumah pemberian orang tua Ustaz, bukan punya kami, dan sertifikatnya juga masih punya orang tua. La ilaha illallah. Kalau begitu selesai, tak usah bayar zakat lagi, tak usah tanya. Nah, sampai di sini paham Ibu ya? Ini poin penting. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita cukupkan sampai di sini.
Nanti kita lanjut lagi. Siapkan pertanyaan, besok kita bahas zakat lagi. Di bulan yang akan datang kalau kita ketemu lagi dengan izin Allah, kita bahas lagi nanti. Masih banyak waktu insya Allah. Karena zakat, tapi kan zakat tiap 1 tahun sekali, masih lama insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في العالمين انك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا فتح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته